Tebet di tahun 1970, kampung tenang di pinggir Jakarta. Pada awal tahun 1970, kawasan Tebet belum seperti yang kita kenal hari ini. Tidak ada deretan ruko, tidak ada jalan besar yang ramai kendaraan. Yang ada hanyalah hamparan tanah luas, kebun, dan jalan setapak yang berdebu saat kemarau, serta becek ketika hujan turun. Di salah satu sudut kampung itu, tinggal seorang anak laki-laki bernama Rahmat. Ia tumbuh di sebuah rumah sederhana berdinding kayu bersama kedua orang tuanya, Pak Dharma dan Bu Sari. Setiap pagi, suara ayam berkokok menjadi alarm alami bagi Rahmat. Ia terbiasa bangun pagi, membantu ibunya menimba air dari sumur, lalu berlari kecil menyusuri jalan tanah untuk bermain bersama sahabatnya, Joko. Hidup di Tebet saat itu terasa lambat. Waktu berjalan seperti mengikuti aliran sungai Ciliwung yang tenang di pinggir kampung. Anak-anak bermain layangan, orang dewasa bercengkerama di teras rumah, dan malam hari hanya ditemani lampu minyak serta suara jangkrik yang bersahutan. Pak Dharma bekerja sebagai buruh harian di daerah pusat kota Jakarta. Setiap pagi ia harus berjalan cukup jauh untuk mencapai angkutan umum yang jumlahnya masih sangat terbatas. Kadang ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat langit mulai gelap. Meski hidup sederhana, ia selalu berkata pada Rahmat bahwa Tebet adalah tempat yang damai, tempat di mana keluarga bisa hidup dengan tenang. Namun, perlahan tanda-tanda perubahan mulai terasa. Suatu hari, Rahmat melihat beberapa orang asing datang ke kampungnya. Mereka membawa peta, mengukur tanah, dan berbicara tentang rencana pembangunan. Anak-anak kampung, termasuk Rahmat dan Joko, hanya bisa memandangi dari kejauhan dengan rasa penasaran. "Mat, itu orang-orang mau ngapain ya?" tanya Joko. Rahmat menggeleng. "Nggak tahu, tapi kayaknya kampung kita bakal berubah." Kata-kata itu, yang awalnya hanya tebakan seorang anak kecil, ternyata menjadi awal dari sebuah kenyataan besar. Beberapa bulan kemudian, suara alat berat mulai terdengar. Tanah-tanah mulai diratakan. Jalan setapak perlahan diperlebar. Pohon-pohon yang dulu menjadi tempat bermain Rahmat satu persatu ditebang. Warga mulai membicarakan kabar bahwa Tebet akan dijadikan kawasan pemukiman baru. Pak Dharma menyambut kabar itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia berharap kehidupan akan menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, ia khawatir ketenangan kampungnya akan hilang. "Mungkin nanti jalan jadi bagus, kerjaan juga lebih dekat," katanya pada Bu Sari. "Tapi, suasana kayak sekarang belum tentu bisa kita rasakan lagi." Rahmat yang masih kecil belum sepenuhnya memahami arti perubahan itu. Baginya, yang penting adalah masih bisa bermain, masih bisa tertawa bersama Joko, dan masih bisa mendengar ibunya memanggil saat senja tiba. Namun waktu tidak pernah berhenti. Perubahan yang awalnya kecil, perlahan menjadi gelombang besar yang tidak bisa dihentikan. Tebet, yang dulu hanya kampung sunyi di pinggir Jakarta, mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup Rahmat dan seluruh warga di dalamnya. Dan tanpa mereka sadari, inilah awal dari perjalanan panjang Tebet menuju modernisasi yang akan mengubah segalanya. Awal perubahan jalan dibuka, orang datang. Perubahan di kawasan Tebet yang dulu hanya terasa samar, kini mulai nyata di depan mata. Suara cangkul dan mesin menjadi hal baru yang menggantikan kicauan burung di pagi hari. Tanah yang dulu dipenuhi rerumputan dan pohon rindang kini berubah menjadi lahan terbuka yang siap dibangun. Rahmat yang mulai beranjak remaja merasakan perbedaan itu lebih jelas. Ia tidak lagi hanya bermain sepanjang hari seperti dulu. Kini, ia sering membantu ayahnya memperbaiki rumah yang mulai terkena dampak pembangunan di sekitar mereka. Jalan kecil di depan rumah mereka perlahan diperlebar. Truk-truk besar mulai melintas, membawa material bangunan yang seolah tak pernah habis. "Mat, sekarang kita harus lebih hati-hati kalau main," kata Bu Sari suatu sore. "Jalanan sudah bukan tempat yang aman seperti dulu." Rahmat mengangguk pelan. Ia merindukan masa kecilnya yang bebas berlari tanpa takut kendaraan lewat. Kini, setiap langkah harus lebih waspada. Sementara itu, Pak Dharma mulai merasakan dampak positif dari perubahan ini. Akses menuju pusat kota menjadi lebih mudah. Waktu tempuhnya berkurang, dan ia bahkan mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih tetap dibanding sebelumnya. "Sekarang Bapak nggak perlu jalan jauh lagi buat cari angkutan," ujarnya dengan wajah sedikit lebih cerah. "Kayaknya hidup kita mulai berubah, Mat." Namun,
Perubahan tidak hanya datang dalam bentuk jalan yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih mudah. Orang-orang baru mulai berdatangan. Mereka membeli tanah, membangun rumah permanen, dan membawa gaya hidup yang berbeda dengan warga lama. Rahmat dan Joko sering duduk di pinggir jalan yang kini setengah beraspal, memperhatikan rumah-rumah baru berdiri. Lihat itu, Mat, rumahnya pakai tembok semua, kata Joko kagum. Iya, beda banget sama rumah kita, jawab Rahmat pelan. Tak lama kemudian, mereka mulai bertemu dengan anak-anak dari keluarga baru itu. Cara bicara mereka berbeda, pakaian mereka lebih rapi, dan kebiasaan mereka pun tidak sama. Awalnya terasa canggung, tetapi perlahan mereka mulai saling mengenal. Di sisi lain, beberapa warga lama mulai merasa terasing di tanah mereka sendiri. Harga tanah yang meningkat membuat sebagian dari mereka memilih menjual rumah dan pindah ke tempat lain. Satu persatu wajah yang dulu akrab mulai menghilang dari kampung itu. Suatu malam, Rahmat mendengar percakapan orang tuanya. Kalau semua berubah seperti ini, apa kita juga harus pindah? Tanya Bu Sari dengan nada khawatir. Pak Dharma terdiam sejenak sebelum menjawab, selama kita masih bisa bertahan, kita tetap di sini. Ini rumah kita. Kata-kata itu membuat Rahmat merenung. Ia mulai menyadari bahwa perubahan bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga tentang kehilangan suasana, kehilangan tetangga, bahkan perlahan kehilangan jati diri kampungnya. Hari demi hari, pembangunan terus berjalan. Jalan kini sudah beraspal penuh. Lampu listrik mulai masuk ke rumah-rumah warga. Malam yang dulu gelap kini menjadi lebih terang, namun entah mengapa terasa berbeda. Rahmat berdiri di tepi jalan suatu malam, memandang deretan lampu yang menyala. Ia teringat masa kecilnya, lampu minyak, suara jangkrik, dan tawa tanpa beban. Kini semuanya terasa lebih modern, tapi juga lebih asing. Joko yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya. Mat, menurut lo, Tebet bakal jadi apa nanti? Rahmat tersenyum kecil, meski dalam hatinya penuh pertanyaan. Kayaknya, bukan kampung lagi. Jawaban itu menggantung di udara malam. Karena tanpa mereka sadari, perubahan yang sedang terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari Tebet yang akan menjadi jauh lebih ramai, lebih padat, dan lebih kompleks dari yang pernah mereka bayangkan. Dan kehidupan Rahmat pun akan ikut berubah, seiring dengan berubahnya wajah Tebet itu sendiri. Tahun 1980-an, Tebet mulai sibuk dan padat. Memasuki tahun 1980-an, wajah Tebet benar-benar berubah drastis. Jalanan yang dulu hanya dilewati beberapa kendaraan kini mulai dipadati mobil, motor, dan angkutan umum yang hilir mudik tanpa henti. Suara klakson menjadi bagian dari keseharian, menggantikan suara alam yang dulu begitu akrab di telinga. Rahmat kini sudah beranjak dewasa. Ia tidak lagi hanya menjadi saksi perubahan, tetapi juga bagian dari arus kehidupan yang semakin cepat. Setelah lulus sekolah, ia mulai bekerja di sebuah toko kecil yang baru dibuka di pinggir jalan utama Tebet. Toko itu menjual berbagai kebutuhan harian, dan pelanggan datang silih berganti dari pagi hingga malam. Capek ya, Mat? Tanya Joko suatu sore saat mampir ke toko. Rahmat tersenyum tipis sambil mengelap keringat di dahinya. Capek sih, tapi rame. Nggak kayak dulu lagi. Joko mengangguk. Ia sendiri bekerja sebagai sopir angkutan kota yang kini menjadi salah satu transportasi utama di kawasan itu. Setiap hari ia menyusuri jalanan Tebet yang semakin padat, mengangkut penumpang dari satu titik ke titik lain. Sekarang orang makin banyak. Kadang gue kangen Tebet yang dulu, ujar Joko pelan. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia tahu betul apa yang dimaksud sahabatnya itu. Tebet yang dulu tenang kini telah berubah menjadi kawasan yang hidup, bahkan terlalu hidup. Di sisi lain, Pak Dharma mulai menua. Meski akses kerja semakin mudah, tenaga yang ia miliki tidak lagi sekuat dulu. Ia lebih sering duduk di teras rumah, memperhatikan lalu lintas yang tak pernah sepi. Dulu di sini cuma ada suara angin, katanya suatu sore kepada Rahmat. Sekarang, suara mesin terus. Rahmat duduk di samping ayahnya, ikut memandang jalan yang kini dipenuhi kendaraan. Ia mencoba melihat sisi baiknya, lampu jalan yang terang, fasilitas yang lebih lengkap, dan peluang ekonomi yang semakin terbuka. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa hilang. Perubahan juga membawa tantangan baru. Persaingan semakin ketat. Banyak toko bermunculan,
membuat usaha kecil seperti tempat Rahmat bekerja harus berjuang lebih keras untuk bertahan. Harga kebutuhan hidup mulai naik, dan kehidupan terasa semakin cepat serta penuh tekanan. Suatu hari, Rahmat mendengar kabar bahwa salah satu lahan kosong yang dulu sering ia gunakan bermain akan dibangun menjadi deretan ruko besar. Ia dan Joko memutuskan untuk datang melihat lokasi itu untuk terakhir kalinya sebelum pembangunan dimulai. Mereka berdiri diam di tengah lahan yang kini dipenuhi patok-patok kayu. "Di sini dulu kita main bola," kata Joko pelan. Rahmat mengangguk. "Iya, dan sekarang bakal jadi tempat parkir." Keduanya tertawa kecil, namun tawa itu terasa pahit. Tidak hanya tempat, hubungan antar warga pun mulai berubah. Dahulu semua orang saling mengenal, saling membantu tanpa pamrih. Kini, banyak wajah baru yang datang dan pergi. Interaksi menjadi lebih singkat, lebih dingin. Bu Sari sering mengeluhkan hal itu. "Sekarang tetangga aja jarang saling sapa," katanya. "Dulu beda, semua terasa seperti keluarga." Rahmat mulai menyadari bahwa modernisasi membawa dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, kehidupan menjadi lebih maju. Namun di sisi lain, kehangatan yang dulu ada perlahan memudar. Malam di Tebet pun tidak lagi sunyi. Lampu-lampu toko masih menyala, kendaraan masih berlalu lalang, dan suara kehidupan seakan tidak pernah berhenti. Rahmat sering berdiri di depan toko setelah tutup, memandangi jalan yang terus bergerak. Ia teringat masa kecilnya, lari di jalan tanah, tertawa tanpa beban, dan menikmati kesederhanaan yang kini terasa sangat jauh. "Mat," suara Joko tiba-tiba memecah lamunannya. "Menurut lo, kita bakal terus di sini?" Rahmat menarik napas panjang sebelum menjawab. "Selama Tebet masih jadi rumah, gue rasa kita bakal tetap di sini." Namun jauh di dalam hatinya, Rahmat tahu bahwa Tebet yang ia maksud sudah tidak lagi sama. Karena perubahan belum berhenti. Justru, apa yang terjadi di tahun 1980-an ini hanyalah awal dari gelombang yang lebih besar, gelombang modernisasi di tahun 1990-an yang akan benar-benar menghapus wajah lama Tebet dan menggantinya dengan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dan di tengah arus itu, Rahmat harus memilih, bertahan, atau ikut berubah. Tahun 1990-an modernisasi dan hilangnya wajah lama. Memasuki tahun 1990-an, perubahan di Tebet tidak lagi bisa disebut sekadar perkembangan, ini adalah transformasi besar-besaran. Kawasan yang dulunya tumbuh perlahan kini melaju begitu cepat, seolah mengejar waktu yang tertinggal. Gedung-gedung mulai berdiri lebih tinggi. Ruko-ruko berjajar tanpa henti. Jalan diperlebar lagi, bahkan beberapa sudut yang dulu terasa lapang kini berubah menjadi titik kemacetan yang nyaris tak pernah reda. Tebet telah menjadi bagian dari denyut nadi kota Jakarta yang semakin padat dan sibuk. Rahmat kini sudah menjadi pria dewasa. Ia tidak lagi bekerja di toko kecil itu. Dengan tabungan dan keberanian, ia membuka usaha sendiri, sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan yang kini ramai dilalui orang. Warung itu menjadi saksi hidup perjalanan panjangnya. Setiap hari, Rahmat melayani berbagai macam orang, pegawai kantoran, sopir, mahasiswa, hingga pendatang baru yang datang ke Tebet untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dari balik meja kasir, ia melihat betapa beragamnya wajah kota ini sekarang. "Dulu yang makan di sini paling tetangga sekitar," kata Rahmat suatu malam kepada Joko. "Sekarang, orang dari mana aja ada." Joko, yang masih setia dengan pekerjaannya sebagai sopir, hanya tersenyum. "Itu tandanya usaha lo maju, Mat." Rahmat mengangguk, tapi ekspresinya tidak sepenuhnya bahagia. Di tengah kesibukan itu, ia mulai merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau digantikan. Banyak rumah lama di sekitar tempat tinggalnya telah dijual dan digantikan bangunan baru. Wajah-wajah yang dulu akrab kini semakin jarang terlihat. Bahkan, suatu hari, Joko datang dengan kabar yang membuat Rahmat terdiam cukup lama. "Mat, gue mau pindah." Rahmat menatap sahabatnya itu dengan kaget. "Pindah? Kemana?" "Ke pinggiran, orang tua gue jual rumah. Katanya harga tanah di sini udah tinggi banget. Nggak sanggup lagi bertahan." Kata-kata itu terasa berat. Bukan hanya karena kehilangan sahabat, tetapi juga karena kenyataan bahwa perubahan kini benar-benar memaksa orang untuk pergi. Malam itu, Rahmat berjalan sendirian menyusuri jalanan Tebet. Lampu-lampu terang menyinari setiap sudut, kendaraan masih lalu lalang,
dan suara kota tidak pernah benar-benar tidur. Namun di balik semua itu, ia merasa hampa. Ia berhenti di sebuah titik yang dulu merupakan lapangan tempat ia dan Joko bermain. Kini, berdiri sebuah bangunan besar yang dipenuhi kendaraan dan aktivitas tanpa henti. Rahmat menatap tempat itu lama, seolah mencoba melihat masa lalu di tengah hiruk-pikuk masa kini. Di rumah, Pak Dharma kini lebih sering terbaring. Usianya tidak lagi muda, dan tubuhnya mulai melemah. Ia sering memanggil Rahmat hanya untuk berbincang tentang masa lalu. "Tebet sekarang hebat ya?" katanya suatu hari dengan suara pelan. "Tapi, Bapak lebih suka yang dulu." Rahmat menggenggam tangan ayahnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena di satu sisi, semua ini adalah kemajuan, sesuatu yang dulu mereka harapkan. Namun di sisi lain, kemajuan itu datang dengan harga yang mahal, kenangan, kebersamaan, dan identitas yang perlahan memudar. Busari pun merasakan hal yang sama. Ia masih menjalani rutinitasnya, tetapi suasana tidak lagi sama. Tidak ada lagi obrolan panjang dengan tetangga di sore hari. Tidak ada lagi rasa kebersamaan yang dulu begitu kuat. Rahmat mulai menyadari satu hal penting. Tebet tidak hanya berubah secara fisik, jiwanya pun ikut berubah. Kini, semua terasa lebih cepat, lebih sibuk, dan lebih individual. Suatu malam, setelah menutup warungnya, Rahmat duduk sendiri. Ia memandang jalan yang tidak pernah benar-benar sepi. Dalam pikirannya, terlintas semua perjalanan hidupnya, dari anak kecil yang berlari di jalan tanah, hingga kini menjadi bagian dari kota yang terus bergerak. Ia bertanya dalam hati, apakah ini masih rumah yang sama? Jawabannya tidak sederhana, karena Tebet kini bukan lagi sekadar kampung. Ia telah menjadi simbol modernisasi, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan setiap hari, dan Rahmat berada di tengahnya. Namun, perubahan belum mencapai puncaknya. Karena di ambang tahun 2000, Tebet akan memasuki babak baru. Babak di mana modernisasi mencapai titik tertinggi, dan Rahmat harus menghadapi satu pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Apakah ia akan tetap bertahan, atau melepaskan semua yang pernah ia kenal? Tahun 2000, Tebet baru dan kenangan yang tertinggal. Memasuki tahun 2000, wajah Tebet telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi jejak kampung sunyi seperti yang diingat Rahmat di masa kecilnya. Kini, Tebet berdiri sebagai kawasan modern, padat, hidup, dan nyaris tak pernah tidur. Jalanan selalu ramai, bahkan hingga larut malam. Lampu-lampu kota menyala terang, menggantikan gelap yang dulu pernah begitu akrab. Deretan bangunan berdiri kokoh, seolah menjadi simbol kemenangan modernisasi atas masa lalu. Rahmat kini berada di titik hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Warung makannya berkembang cukup pesat. Ia bahkan sudah merenovasinya menjadi tempat yang lebih besar dan nyaman. Banyak pelanggan tetap datang setiap hari, menjadikan usahanya sebagai salah satu bagian dari denyut kehidupan Tebet. Namun, di balik kesibukan itu, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Kepergian Joko beberapa tahun lalu masih meninggalkan jejak yang dalam. Mereka jarang bertemu lagi, hanya sesekali berkirim kabar. Sementara itu, kondisi Pak Dharma semakin melemah hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhir di rumah yang telah menjadi saksi seluruh perjalanan hidup mereka. Hari itu menjadi salah satu momen paling sunyi dalam hidup Rahmat. Di tengah keramaian Tebet, ia merasa kehilangan yang begitu dalam. Sosok yang dulu selalu berbicara tentang kampung, tentang kesederhanaan, dan tentang arti rumah kini telah tiada. Setelah pemakaman, Rahmat duduk di teras rumah bersama Busari. Mereka berdua terdiam cukup lama, hanya ditemani suara kendaraan yang terus melintas. "Bapak kamu selalu bilang, jangan lupa asal kita," ucap Busari pelan. Rahmat mengangguk. Matanya menerawang jauh, melewati jalanan yang kini penuh kendaraan dan lampu. "Tapi sekarang semuanya sudah berubah, Bu," jawabnya lirih. Busari tersenyum tipis, meski terlihat rapuh. "Yang penting bukan tempatnya, Mat, tapi kenangannya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Rahmat. Hari-hari terus berjalan. Tebet semakin sibuk, semakin modern, dan semakin jauh dari bayangan masa lalunya. Banyak tempat baru bermunculan, kafe, kantor, pertokoan, membawa warna baru dalam kehidupan kota. Namun, Rahmat mulai melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Suatu sore,
ia memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri beberapa sudut lama Tebet. Ia mencoba mencari sisa-sisa jejak masa kecilnya. Tapi hampir semua telah berubah. Tempat ia bermain dahulu telah menjadi bangunan. Jalan tanah telah menjadi aspal. Bahkan sungai yang dulu menjadi bagian dari kesehariannya kini dikelilingi pembangunan. Rahmat berhenti di satu titik, bukan karena tempat itu masih sama, tetapi karena ia ingat, di sanalah ia pernah tertawa lepas bersama Joko. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedih. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini ia hindari, bahwa perubahan bukanlah musuh. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tebet mungkin telah berubah sepenuhnya, tetapi kenangan tidak pernah benar-benar hilang. Semua yang ia alami, masa kecil, persahabatan, keluarga, tetap hidup di dalam dirinya. Malam itu, Rahmat kembali ke warungnya. Ia berdiri di depan, memandangi jalan yang ramai. Kali ini, ia tidak lagi merasa asing. Ia melihat Tebet bukan sebagai tempat yang hilang, tetapi sebagai tempat yang tumbuh, sama seperti dirinya. Seorang pelanggan datang dan memesan makanan. Rahmat melayani dengan senyum hangat. Di tengah hiruk-pikuk kota, ia menemukan makna baru tentang rumah. Bukan tentang bagaimana tempat itu terlihat, tetapi tentang bagaimana ia menyimpan cerita. Dan di dalam setiap sudut Tebet yang telah berubah itu, tersimpan jejak kehidupan Rahmat yang tidak akan pernah hilang oleh waktu. Di tengah gemerlap dan hiruk-pikuk Tebet hari ini, tersimpan jejak-jejak masa lalu yang tak terlihat. Jalanan yang ramai, gedung-gedung tinggi, dan kehidupan yang serba cepat hanyalah lapisan luar dari sebuah tempat yang pernah begitu sederhana. Bagi Rahmat, Tebet bukan sekadar lokasi di peta, ia adalah rumah, kenangan, dan perjalanan hidup yang membentuk siapa dirinya hari ini. Waktu memang mengubah segalanya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Cerita yang pernah terjadi akan selalu hidup selama masih ada yang mengingatnya.